berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa agar pandemi ini segera berakhir. Okay, boys and girls, today you are going to personal pronoun and to be with me. I am Muhammad Lukman Hakim. I am from SMP Negeri 4, Kota Cirebon. Okay, boys and girls, let's start our lesson today by saying Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui macam-macam kata ganti, subjek pronoun, dan to be dalam sebuah kalimat. Yang kedua, mengaplikasikan penggunaan kata ganti atau subjek pronoun dan to be yang berbentuk present dalam penyusunan sebuah kalimat atau paragraf. Jadi diharapkan setelah pembelajaran hari ini kalian bisa mengetahui bentuk pronoun sebagai subjek dan juga to be dalam memahami kalimat atau paragraf dari sebuah teks dan juga bisa menggunakannya dalam penyusunan kalimat ataupun paragraf. Okay? After finishing this material, please click this link for having evaluation. Setelah pembelajaran ini selesai, jangan lupa untuk klik link ini untuk melakukan evaluasi atas pembelajaran personal pronoun dan to be. Okay. Do you know what pronoun is? Anyone knows what pronoun is? Yeah, good. Pronoun is kata ganti in bahasa Indonesia. Oke, lihat definisinya. A pronoun that is associated primarily with a particular person in the grammatical sense. Dijelaskan dalam bahasa Indonesianya, kata ganti dalam bahasa Inggris atau pronoun adalah materi grammar yang berfungsi sebagai pengganti kata benda. Kata ganti digunakan saat kita bercerita tentang orang, benda atau hewan agar kalimat menjadi lebih efektif. Jadi, sangat perlu dan penting kita mengetahui apa itu pronoun dan tentunya penggunaannya. Penggunaan yang tepat sesuai dengan grammar bahasa Inggris. Just know I talk about myself. Yeah. I am Muhammad Lukman Hakim. I am from SMP Negeri 4, Kota Cirebon. Ya, kata I here itu adalah termasuk salah satu dari bentuk pronoun. Karena Bapak menceritakan Bapak sendiri sebagai first person atau orang pertama si pembicara, maka Bapak menggunakan kata I. Ya. Dan seandainya Bapak meneruskan cerita Bapak. For the example, I said, I have a neighbor. His name is Mr. Jojo Miharjo. Nah, di sini Bapak berarti menceritakan Mr. Jojo Miharjo. Berarti dia sedang dibicarakan sebagai orang ketiga. Mr. Jojo Miharjo often goes abroad. He is a businessman. Nah, the underline word here, he adalah pronoun dari Mr. Jojo Miharjo. Mr. Jojo Miharjo adalah orang ketiga tunggal dan dia maskulin, berjenis kelamin laki-laki. Maka Bapak gunakan kata he. Dan jika Bapak terus meneruskan cerita Bapak, he has
2 sons and 1 daughter. He, pronoun dari masih Mr. Jojo Miharjo. And then, they are Andi, Theo, and Lucy. Nah, pada kalimat selanjutnya, Bapak menggunakan kata they di sini. They juga termasuk pronoun. Kembali kemana? Konteksnya di sini refers to 2 sons and 1 daughter. 2 anak dan 1 anak perempuan. 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 2 berarti lebih dari 1. Mereka termasuk plural. Maka Bapak gunakan pronounnya bukan he lagi. Karena he hanya untuk third person singular. Dan dia maskulin. Sedangkan di sini Andi, Theo, and Lucy adalah plural. Maka Bapak gunakan they. Ya. Begitu seterusnya. Maka penggunaan pronoun yang tepat adalah perlu agar kita sesuai dengan grammar bahasa Inggris. Ya, lanjut. Nah, untuk menentukan pemakaian pronoun di sini ada informasi, ya. The first is the person who is speaking. Siapa yang berbicara? Kalau seandainya, for the example Bapak tadi katakan I, berarti Bapak sebagai orang pertama. Maka Bapak menggunakan I. Seandainya Bapak mengajak orang untuk berbicara, berarti yang diajak bicara adalah orang kedua. Maka pronoun yang digunakan di situ kita gunakan you. Ya. Jadi tergantung who is speaking. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, number. Ya, is it pronoun or singular? Yang dibicarakan itu bentuknya, jumlahnya itu singular, tunggal, 1, or more than 1, lebih dari 1. Kayak tadi Bapak berikan contoh, Mr. Jojo Miharjo, 1%. And masculine, ya, berjenis kelamin laki-laki. Maka Bapak gunakan pronounnya he. Dan seterusnya, 2 sons and 1 daughter berarti plural, maka Bapak gunakan they. Nah, itu sebagai contoh. Okay? And the third is gender, ya. Gender adalah jenis kelamin. Penggunaan pronoun yang tepat juga perlu memperhatikan gender. Mr. Jojo Miharjo adalah orang ketiga, tunggal, dan berjenis kelamin laki-laki. Maka Bapak gunakan he. Tapi sebaliknya, seandainya Bapak menceritakan umpama istrinya, berarti dia istri dari Mr. Jojo Miharjo ini berjenis kelamin perempuan. Maka bukan he lagi yang dia pakai, tapi she. Itulah informasi agar kita tepat menggunakan pronoun sesuai dengan grammar bahasa Inggris. Oke, next. The roles of personal pronouns. Pronoun dalam bahasa Inggris mempunyai peran dalam struktur kalimat, ya, susunan kalimat. Ada sebagai subjek, ada sebagai objek, dan seterusnya. Oke, kita lihat tabel di sini. Dari segi bilangan, number, ya, singular, kalau orang pertama, si pembicara, maka gunakan I. Orang kedua, you. Orang ketiga, laki-laki maskulin, kita gunakan he. Jika yang dibicarakan itu perempuan, kita gunakan pronoun she. Dan it, kalau yang disebut, yang diceritakan itu adalah benda, hewan, dan sebagainya. Bukan orang yang jelas. Oke, sekarang dalam bentuk plural. Kita gunakan orang pertama, first person, ya, kalau plural itu pakainya we. Second person, orang yang diajak bicara, sama, ya, singular dan plural itu yang digunakan adalah you.
Dan untuk yang third person plural, jenis kelamin sama saja, atau orang atau binatang atau hewan pun sama yang dipakainya, yaitu they. Jadi kita menceritakan orang ketiga itu bentuknya plural, pakainya they, laki-laki atau perempuan, ataupun menceritakan tentang hewan atau benda yang bentuknya plural, kita gunakan juga they. Nah, yang kita pelajari pada hari ini adalah pronoun sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Bapak berikan contoh, ya, supaya kalian bisa membedakan antara subjek dan objek. Kurang lebihnya demikian. I sebagai subjek. I like you. I di sini Bapak gunakan I sebagai subjek. I like you. You-nya objek. Tapi sebaliknya, jika seandainya Bapak membuat kalimat you like me, ya, dibalik ya. You like me, maka berubah I, bukan you like I. Well, boys and girls, belajar dari rumah program Dinas Pendidikan Kota Cirebon and RCTV Lakapadane is back. Let's continue our lesson today. Okay? As being a summary of this material, pronoun, I'll give you this video. Personal pronouns. Subject. Hi, I'm John. Hi, I'm Mary. I. Can you see the minerals? Can you help me with this question? You. Tom. This is Tom. He is my brother. He. Jessica. This is Jessica. She is my cousin. She. Calculator. This is my calculator. It's green. Butterfly. This is a butterfly. It's red. It. Mary. Jessica. Hi. I and Jessica are best friends. We are best friends. We.
Well, you lost. You. This time, you will lose. You. Mary. Jessica. These are Mary and Jessica. They are my schoolmates. They. Books. These books are mine. They are my favorite books. They. Personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. Okay, boys and girls, this time is for you to have some exercises. Okay. Fill the blanks with the proper pronoun in the sentence, ya. Diisi dengan pronoun yang tepat. Okay, number 1. Sakti and Sita are twins. Blah 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 are my classmates. What answer? Yes, good. They are my classmates. Number 2. This is my cat. Who can answer? Yes. Well done. It is pronoun. Number 3. I have a new bike. Blah blah blah. I'm very happy. What is the answer? Good. I am very happy. The next. Number 4. These are my flowers. Blah 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 are colorful. What is the answer? Yes? Good job. They are colorful. Okay, number 5. My mother is cooking. Blah 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 is in the kitchen. Who can answer? Yes? Well done. It is in the kitchen. She is in the kitchen. Yeah. Number 6. Unita and I are in the same school. Blah 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 are schoolmates. What's the answer? Yeah, good. We are. Yeah. Number 7. Mr. Baskoro works at hospital. Blah 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 is a dentist. Who can answer? Yes? Good job. He is a dentist. Number 8 now. Rudy and Danny are watching TV. Blah 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 are at home. What is the answer? Yeah, good. They are in the living room. Number 9. Mr. Bambang, don't go anywhere. Blah 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 are sick. Budiman, okay. What is the answer? Okay, good job. You are sick. Number 10. I like pizza. Blah blah is delicious. Who can answer? Okay, good job. It is delicious. Okay, my students, boys and girls, that was pronoun, subject in the sentence. Nah, setelah kita mempelajari pronoun, untuk melengkapinya dalam sebuah bahasa Inggris khususnya, ketika kita ingin memberikan informasi terhadap pronoun sebagai subjek, so it is important for us to study to be. Ya, penting bagi kita juga mempelajari to be sebagai pemberi informasi ya terhadap
pronoun sebagai objek. Oke, kita lihat definisi to be. The verb to be expresses the existence of a person or thing. It also gives us more information about the person or thing. Lihat bahasa Indonesianya. Menyatakan keberadaan orang atau benda dan juga memberi informasi tentang orang atau benda dalam bahasa Indonesia. To be, untuk sesi ini kita akan mempelajari to be, am, is, dan are, bentuk present ya. Diartikan ada, adalah, atau tidak diartikan sama sekali. Ya. For example, I am a teacher. Saya adalah seorang guru. Atau bisa juga, I am a teacher. Saya seorang guru. Oke. Let's pay attention. Perhatikan ini. Ya. Dalam struktur bahasa Inggris, jika ingin dikatakan benar sesuai dengan grammar, maka kita gunakan predicate, ya, bisa ditambah keterangan lainnya. Contoh sebelah, I study English. I sebagai subjek, study predicate, English object. Nah, kaitannya dengan ini, materi kita pada hari ini to be, lihat. Seandainya tidak ada verb ya untuk memberikan informasi, maka kita gunakan to be sebagai kata ganti dari sebagai pengganti dari verb. Di bawah contoh-contoh yang incorrect, contoh-contoh yang salah. I a teacher. Lihat di underline word here. Kata-kata yang di garis bawah ini adalah pemberi informasi terhadap I, subjek ini ya, he, she, dan they. Nah, untuk memberikan informasi, sini tidak, maka ya, lihat yang correct di sini, kalimat-kalimat yang betulnya, kita berikan to be sebagai pengganti dari verb, agar sesuai dengan struktur bahasa Inggris. Lihat, I am a teacher, he is good. Number 3. Nah, yang nomor 3, she are in the kitchen. Kenapa dikategorikan dalam incorrect form, bentuk yang salah? Karena penggunaan to be-nya tidak sesuai dengan kaidah atau tata bahasa Inggris. She bukan to be yang dipakai, bukan are. Tapi yang nomor 3, she is in the kitchen. Yang number 4, they are is. Nah, ini juga salah, incorrect. Kenapa? Karena menggunakan dua to be dalam satu kalimat. Yang benar adalah they, pasangannya adalah they are students. Oke. Remember that. Ingat ya. Rumus struktur bahasa Inggris yang benar. Subjek, predikat, predicate, atau boleh ditambahkan keterangan yang lainnya. Oke. Ayu Dewi she. It is like a name of person, isn't it? Yeah. What happened with Ayu Dewi? Oke, kita lihat. Untuk memudahkan kalian menghafal ya, penggunaan pronoun dan to be-nya. Ya, Ayu Dewi she. Berarti I. To be yang dipakai adalah am. Contoh, I'm Budi. Lanjutnya, I am Lily. I'm a student. Di sini ada koma am. Nah, ini namanya construction, pemendekan kata. Tidak merubah arti. Lihat, berarti I am boleh, am boleh. Am student, a student. Next. Ayu Dewi she. You means you. Yang dipakai adalah are to be-nya. Lihat contoh, you are Anita. You're smart student. Ya, you're di sini disebut juga construction, ya, pemendekan, penyingkatan kata. Tidak merubah arti. Boleh you are, boleh you're. You're smart student. You are Anita and Dodi. You're smart students. Okay, next. Ayu Dewi she they means they. To be yang dipakai adalah are. They are Handoko and Donita. Their teacher. Lihat, their teachers. These are my books.
they are new. Ayu, Dewi, she, we means we. To be yang dipakai adalah are. We are Aisyah, Amir, and Didi. We're students. We are in the classroom. Okay, next. Ayu, Dewi, she, as here means she. To be yang dipakai is. This is my mother. Lihat, perempuan berjenis kelamin feminin. Mother ya. Yang dipakai she's Diana. Ini juga construction. She is. She's. Boleh. She is beautiful. Okay, next. Ayu, Dewi, she, her here means he is. To be yang dipakai is. This is my father. He is a pilot. Contraction here, boleh ya. He is in the airport. Okay, next. Ayu, Dewi, she, I here means it. To be yang dipakai is. This is my book. It's thick. Okay, it's my favorite book. Okay, summary-nya lihat. Kesimpulannya. I am. You, Dewi, are. She, he, it, is. Okay. Negative pattern-nya atau interrogative pattern-nya lihat sini. To be tambahkan not, gampang ya. To be tambah not. It is not expensive. He is not a doctor. You are not alone. Untuk interrogative, to be-nya yang ada di depan. Remember that ya. Baru subjeknya. Lihat. Lihat contoh. Is it red? Is it doctor? Are you alone? Nah, okay. No time for you for having exercises ya. Fill the blanks with proper to be. Gunakan to be yang tepat. Okay, number 1. What's the answer? I am good. I am Dewi. Number 2. She. Okay, you. Good job. She is 17 years old. Okay, number 3. Yeah, good. Well done. She is very kind and smart. Number 4. We. Okay, well done. We are happy to live together. And the last one is, what's the answer? Good. Yeah, it is not. Ini negative pattern. It is not. Okay, my students, boys and girls, that was our lesson today in Belajar dari Rumah program with Dinas Pendidikan Kota Cirebon and RCTV Lakapadane. See you soon in the next Belajar di Rumah program. Keep your spirit up even though you're studying at home and stay healthy. Ya. Tetap semangat walau belajar di rumah dan jaga kesehatan. See you later. Let's close our lesson today by saying hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.